Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikir Masria dengan NIM 2301712. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa atau generasi muda karena identitas bangsa. Yang kedua, toleransi dan keadilan. Yang ketiga, pemahaman politik dan sosial. Keempat, penguatan karakter pembelajaran nilai-nilai Pancasila. 5, kesadaran kritis. Pendidikan Pancasila tidak hanya tentang pemahaman teoritis, tetapi juga tentang pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam pembangunan masa depan Indonesia yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya nomor 2, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila dan prodi sastra. Pendidikan Pancasila memiliki relevansi yang signifikan dalam program studi sastra. 1. Pemahaman budaya dan identitas bangsa. Studi sastra seringkali mencangkup karya-karya sastra yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas bangsa. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa memahami dan menghargai nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam karya sastra Indonesia. 2. Toleransi dan pluralisme. Karya sastra sering menghadirkan cerita-cerita yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang beragam. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa sastra memahami pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, dan mempromosikan kesetaraan di dalam masyarakat yang beragam. 3. Kritik sosial dan politik. Banyak karya sastra mengandung pesan-pesan kritis terhadap kondisi sosial dan politik suatu zaman. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, mahasiswa sastra dapat membaca karya-karya sastra dengan lebih kritis dan memahami implikasi sosial dan politiknya dalam konteks nilai-nilai kebangsaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor selanjutnya, yaitu nomor 3, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi sastra. Relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi sastra meliputi beberapa aspek yang terkait. 1. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman nilai kebangsaan pendidikan Pancasila memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Dalam studi sastra, pemahaman ini membantu mahasiswa memahami dan menghargai karya sastra sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. 2. Toleransi dan pluralisme. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, menghargai perbedaan penting dalam memahami dan menganalisis karya sastra yang mencerminkan masyarakat yang beragam. Mahasiswa sastra belajar untuk melihat dan mengapresiasi perspektif yang berbeda dalam karya sastra sesuai dengan semangat inklusif Pancasila. 3. Kritik sosial dan politik. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa sastra dan membaca kritis karya sastra, termasuk memahami pesan-pesan kritis terhadap kondisi sosial dan politik suatu zaman. Mereka belajar untuk menafsirkan karya sastra dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan nasional. 4. Pengembangan karakter dan etika. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa sastra memperoleh pemahaman tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam kehidupan pribadi dan profesional. Hal ini membantu mereka mengembangkan karakter yang kuat sebagai individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat. 5. Peran dalam pembangunan budaya. Mahasiswa sastra dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan sastra mereka untuk berkontribusi dalam membangun budaya bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan kesastraan, keadilan, dan kebersamaan melalui karya-karya sastra mereka. Baiklah, soal selanjutnya, soal nomor 4, bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi sastra. Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi sastra dapat dijelaskan berbagai berikut. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tujuan pendidikan Pancasila. 3. Tujuan program studi sastra. Tujuan program studi sastra tidak hanya tentang pelajari karya-karya sastra secara akademis, tetapi juga tentang mengembangkan pemahaman yang dalam tentang nilai-nilai kebudayaan bangsa dan kemanusiaan yang terkandung dalam karya sastra. Dengan demikian, relasi antara ketiga tujuan ini dapat dilihat dari perspektif bahwa pendidikan Pancasila dan program studi sastra memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila membantu membangun kesadaran kebangsaan dan karakter yang kuat pada individu, sementara program studi sastra membantu memperkaya pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai yang membentuk identitas bangsa. Keduanya secara bersama sama berkontribusi dalam mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa melalui pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor selanjutnya, itu yang nomor 5. Temukan sosok yang layak disebut sebagai tokoh penjabat dan atau pengingat anti korupsi, KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya. Tokoh pecinta lingkungan, tokoh perjuangan integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh pengingat moral karakter bangsa, tokoh pengingat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti korupsi. Teroris. Ada beberapa tokoh yang layak disebut dalam masing-masing kategori. 1. Tokoh penjabat dan atau pengingat anti korupsi. Tokoh pertama, Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Indonesia. 2. Agus Raharjo, mantan Ketua KPK yang dikenal atas upayanya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tokoh selanjutnya, tokoh pecinta lingkungan. Tokoh pertama ialah Emi Hafid, pengingat lingkungan dan pendiri Yayasan Pelangi Nusantara yang berfokus pada pelestarian hutan dan hidup lingkungan. Tokoh kedua, Farwiza Farhan, ahli konservasi lingkungan dan pendiri NGO Forest Nature and Environment Aceh yang berperan aktif dalam pelestarian hutan di Indonesia. Yang selanjutnya, tokoh perjuangan integrasi bangsa dalam era globalisasi. Tokoh pertama yaitu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia yang memperjuangkan integrasi bangsa di tengah tantangan globalisasi. Tokoh kedua, Din Syamsuddin, tokoh Islam yang merupakan memperjuangkan integrasi bangsa dengan memperdekatkan kultural dan keagamaan dalam era globalisasi. Tokoh selanjutnya, tokoh pengingat moral karakter bangsa. Tokoh pertama, Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Presiden Indonesia yang dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan moralitas dan karakter bangsa. Tokoh kedua, Komarudin Hidayat. Tokoh ini intelektual Islam yang sering menyoroti isu moralitas dan karakter bangsa dalam konteks keagamaan dan kultural. Itu selanjutnya, tokoh pengingat anti narkoba. Tokoh pertama Anang Iskandar, Kepala Bandar Narkotika Nasional BNN Indonesia yang aktif dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Tokoh selanjutnya Adian Napitupulu, pengingat anti narkoba dan politisis Indonesia yang aktif dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi pengguna narkoba. Itu selanjutnya, tokoh penegak hukum yang adil. Tokoh pertama ialah Menteri Yosonan Lauli, Menteri Hukum dan HAM Indonesia yang dianggap berperan penting dalam reformasi hukum dan penegakan hukum yang adil. Kedua, tokoh selanjutnya Mas Ahmad Santoso, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang adil, dikenal atas integritasnya dalam menjaga independensi lembaga peradilan. Selanjutnya, tokoh anti terorisme. Tokoh pertamanya Asyad Mbai, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulan Teroris BNPT Indonesia yang berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
teroris di Indonesia. Itu keduanya ialah Saud Usman Nasution, mantan kepala kepolisian Indonesia yang terlibat dalam penanggulangan teroris dan pemberantasan jaringan teroris Indonesia. Yang masih banyak tokoh lainnya yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam masing-masing kategori tersebut. Baiklah, selanjutnya soal nomor 6, yaitu menelusuri sisi pidato tokoh-tokoh seperti Mamat Nyamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Tuh, si tokoh Mamat Nyamin. Mamat Nyamin menekankan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dia menyoroti urgensi dan untuk menegaskan kemerdekaan Indonesia dalam sidang tersebut. Muhammad Yamin juga menekankan perlunya pengakuan hak dan kedaulatan bagi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, Ki Bagus Hadikusumo. Hadikusumo menyoroti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dia menekankan bahwa persatuan adalah kunci yang mencapai kemerdekaan Indonesia. Hadikusumo juga membahas perlunya membentuk suatu negara yang adil dan berdaulat, serta memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno membahas konsep negara Indonesia kemerdekaan yang berdaulat dan adil. Dia menekankan pentingnya keberanian dan tekad untuk mencapai kemerdekaan. Soekarno juga membahas pentingnya menempatkan rakyat sebagai pusat kekuatan politik dan sosial. Selanjutnya, ke Supomo. Supomo menyoroti pentingnya pembentukan suatu negara yang memiliki konstitusi yang kuat. Dia membahas perlunya membentuk negara Indonesia yang berlandaskan hukum dan berdaulat. Supomo juga membahas konsep-konsep dasar tentang kedaulatan negara dan hak-hak asasi manusia dalam konteks pembentukan negara Indonesia. Secara umum, keempat tokoh tersebut menekankan pentingnya kemerdekaan dan persatuan, kedaulatan yang pembentukan negara yang adil dan serta berdasarkan hukum dalam pidato-pidato mereka dalam sidang BPUPKI pertama. Baiklah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandang hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. 1. Identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia karena menjadi dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai, identitas, dan kebudayaan bangsa. Pancasila menggambarkan karakteristik unik Indonesia seperti keberagaman, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. 2. Kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena mengandung nilai-nilai yang melekat dalam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keberagaman merupakan bagian integral dari kepribadian bangsa Indonesia yang mencerminkan dalam Pancasila. 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena menyajikan pedoman tentang bagaimana masyarakat Indonesia seharusnya hidup dan berinteraksi. Prinsip-prinsip Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia membentuk landasan bagi cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memengaruhi jiwa bangsa Indonesia dengan membentuk karakter dan sikap mental yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan, kebenaran, dan kesetaraan membentuk jiwa bangsa Indonesia yang memiliki semangat untuk berbuat baik, menegakkan keadilan, dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena merupakan hasil kesepakatan dan kompromi antara berbagai kepentingan dan kelompok dalam proses pembentukan negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan yang mengikat semua warga negara Indonesia dalam membangun dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Secara keseluruhan, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas, kepribadian, pandangan hidup, jiwa, dan kesepakatan luhur bangsa Indonesia.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan nomor 8. Dalam kehidupan masyarakat di sekitar saya ialah satu, inklusivitas. Inklusivitas adalah musyawarah memungkinkan partisipasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam keputusan yang akan diambil, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih representatif. 2. Pertukaran ide dan proses pengalaman. Proses musyawarah memungkinkan pertukaran ide dan pandangan dan pengalaman antara anggota sehingga memperkaya pemahaman dan perspektif dalam mengambil keputusan. 3. Menghargai pluralitas. Musyawarah menghargai keberagaman pandangan dalam mencapai kesepakatan sehingga mendorong toleransi dan menghindari dominasi satu pihak. 4. Penguatan hubungan. Melalui musyawarah, hubungan antara anggota, masyarakat, atau organisasi dapat diperkuat karena adanya dialog dan kolaborasi dalam mencapai kesepakatan. Baiklah, saya akan menjawab soal selanjutnya, itu soal nomor 9. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Apakah nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran dalam kehidupan masyarakat? Memerlukan analisis yang komprehensif dan berbagai sudut pandang, namun beberapa faktor dapat mempengaruhi apakah nilai Pancasila mengalami kemunduran atau tidak. 1. Perubahan sosial. 2. Pendidikan dan pembelajaran nilai-nilai Pancasila. 3. Tingkat korupsi. 4. Konteks politik dan kondisi ekonomi. 5. Respon masyarakat terhadap tantangan globalisasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, bisa jadi nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran dalam beberapa aspek atau di beberapa segmen masyarakat tertentu, namun mungkin juga masih kuat dan relevan dalam aspek atau segmen masyarakat lainnya. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Baiklah, soal selanjutnya, soal nomor 10. Mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Dinamika atau pasangan surut dalam wibawa Pancasila sebagai dasar negara bisa disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Perubahan sosial. 2. Ketidakstabilan politik. 3. Korupsi dan ketidakadilan. 4. Kontroversi dan interpretasi beragam. 5. Pengaruh eksternal. Dinamika ini menunjukkan bahwa wibawa Pancasila sebagai dasar negara tidaklah statis, tetapi dapat berubah seiring waktu dan kondisi yang berkembang. Oleh karena itu, penting pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat pemahaman, penghargaan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan memiliki wibawa yang kuat sebagai fondasi negara Indonesia. Inilah soal selanjutnya, nomor 11. Nomor 11. Jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila meliputi 1. Individualisme. 2. Dominasi kebudayaan asing. 3. Ketidaksetaraan ekonomi. 4. Kehilangan kedaulatan. Solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat mencakup 1. Penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila. 2. Pengembangan ekonomi. 3. Penggunaan teknologi untuk mempertahankan budaya lokal. 4. Kolaborasi antar negara dalam mempertahankan kedaulatan. Dengan mengambil langkah ini, diharapkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat tetap relevan dan kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi yang muncul.
Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.